Assalamualaikum, Tabe, dengi lewat lagi. Hai Bunda, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik jaki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah guys, ini video kelanjutan dari video sebelumnya yang kita bawa Raihan jalan-jalan. Ini Pak suami mau ngambil motor dulu karena sudah terlalu jauh ditinggalkan di belakang. Aku dan Raihan mau jalan-jalan duluan ke tempat, nyari tempat duduk lah begitu. Ngadem guys, ngadem. Yuk ikutin keseruan kita ya, ngajak Raihan jalan-jalan soalnya dia itu habis sakit tapi agak-agak manja gitu Jadi kita ajak dulu. Yuk, mari. Tahu kalau apa itu nama bahasa Indonesianya guys, yang bunyi-bunyi itu? Bilangin, teman-teman komen di bawah ya. Bilang dulu. Teman-teman komen di bawah ya. Teman-teman. Ulang. Suaramu kecilnya. Nggak kedengaran karena kita nggak pakai mikrofon. Besar suaranya. Teman-teman komen di bawah yaitu tadi suara hewan apa? Yang bunyi-bunyi di hutan. Sungai. Tadi itu ada suara-suara yang serangga yang nempel di pohon itu nah guys. Nggak tahu hewan apa namanya yang suaranya nying kayak gitu. Nggak tahu apa namanya itu. Katanya Rehan, tolong kasih tahu dia apa nama bahasa Indonesianya. Karena kalau bahasa Makassarnya apa dek? Kalau bahasa Makassarnya nyenyeng. Itu banyak orang yang nyewa sepeda listrik. Kita bisa nyewa sepeda listrik juga guys. Bisa juga nyewa sepeda gandeng yang bisa untuk 3 orang itu nah. 3 orang, ada juga yang 2 orang gitu. Dari tadi kok. Mana minumanmu? Maai 2 minumannya guys. Itu punyanya siapa satu? Oh mama. Aduh, tripodku besar banget guys, jadinya berat karena ini tripodku jadikan tongsis, jadinya berat. Pak suami ngambil motor dulu ya teman-teman. Pelan-pelan dek, ngos-ngosan mama. Nah ini semuanya biasanya banyak orang di sini. Tapi sekarang karena dirombak, direnovasi, makanya sepi. Biasanya kan pengunjung itu mobil-mobilnya taruh di situ. Terus habis itu bakar-bakar. Langgar perahu naga. Hanggar. Oh, Hanggar itu tempatnya kayak tempatnya pesawat itu nah. Kalau tempatnya pesawat, tempat parkirnya pesawat kan namanya hanggar. Jadi begitu guys. Ini kita berjalan dari pintu luar, enggak juga pintu luar sih maksudnya. Gerbang tadi itu. Cuma karena Pak suami ngambil motor dulu, jadilah kita enggak apa-apa jalan-jalan dulu di sini. Nah. Ada orang main. Gitu. Itu di sana, Dek. Di mana lagi? Di sana. Dulunya itu ada patung beruang di situ, guys. Cuma dibongkar mau diganti kali, mau dibagusin. Lewat sini, Dek, biar enggak panas, Dek. Nah. Adem. Mana kamu, Dek? Mana? Bah. Capek dia. Aduh. Dek, mana kamu, Dek? Dia. Kayak ini.
suasananya, cuacanya biru banget. Oh, ini pondoknya, itu tadi pondoknya tukang. Nah, dulu itu ada ayunan di situ, pas di sana tuh. Mana dah? Nah, dulu itu ada ayunan di sana. Bagus kalau misalkan airnya naik, itu kita kayak ngambang gitu nah guys. Nah, capek dia. Itu apa deh? Di sini agak banyak sampah karena banyak buah cemara. Ini aku pikir sih ini pinus, tapi ini ternyata cemara. Nah, buahnya tuh kayak durian mini gitu nah guys. Nah, kayak durian mini. Keras ini. Adek, jalan duluan sana bapak. Ayo, adek duluan dek. Nah, lautnya biru, langitnya juga biru. Di situ ada juga disewakan ATV tuh, tapi panas banget guys. Itu harganya 50.000 untuk 10 menit. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah. Itu nah itu 50.000 untuk 10 menit. Mana bapak? Mana bapak tadi? Oh iya. Oh. Nah, tuh kan dirombak, makanya banyak apa namanya? Jam berapa sekarang Pak? Indah. Suami mau ngantar Indah kerja dulu teman-teman. Dia mau ngantar kerja dulu, terus ke sini lagi. Karena kita masih mau nyantai-nyantai nah. Kamu mau ikut sama Bapak? Sini aja. Nah, kita mau kepiting. panas. Ayo kita naik di situ. Ambil itu anunya dulu. Ambil botolmu deh. Itu Rehan mau naik tangga dulu. Di sini itu banyak sekali orang lagi bersantai ya. Soalnya kalau hari libur penuh, jadi kita tidak bisa bersantai-santai kayak gini kan, penuh, nggak nyaman gitu nah. Tapi kalau memang untuk rekreasi atau apa ya bagus sih. Tapi kalau untuk sekedar bersantai itu lebih baik kalau bukan hari Minggu. Lebih baik kalau bukan hari libur. Jadilah. Nah, itu anak-anak lagi tiduran juga. Mana itu? Itu mana sih? Itu ada anak-anak bareng di situ. Anaknya penjual di sini guys. Dia lagi nonton YouTube, bersantai-santai ngadem di situ nah kan. Dia bareng-bareng di situ. Adek, tunggu mama. Duduk di atas sana. Mau duduk di mana? Situ kah? Hah? Di situ atau di sana? Ya, sini. Dia mau duduk kayak kuaci kayak. Ayo di sana. Iya kalau nggak ada orang di situ. Kalau nggak ada orang, kayaknya ada orang deh. Itu ada sendalnya.
Tadi ada tempat duduk sono duduk tuh. Ayo. Orang lagi. Kalau ini panas. Oh. Sana deh. Tuh. Yang di bawah pohon tadi kan? Atau mau di atas situ? Ah? Di atas ya sudah. Mau di atas biasa. Rehan itu mau duduk di tempat itu, di kursi itu, katanya kursi kayak kuaci, tapi ada orang. Jadi ya udahlah, kita di atas saja nih, dia di atas. Mana kamu? Adek mana dek? Dek, apa itu? Hati. Di situ di bangku-bangku batunya. Nah kan? Iya, kenapa kotor? Kenapa? Tidak apa-apa itu. Banyak tukang-tukang atau pekerja yang istirahat di Gaza, karena mereka istirahat di sana. Apa itu namanya, eskavator? Apakah? Terus anginnya itu kencang banget, jadi maafkan kalau suara kresek-kresek ya. Nah itu guys, anunya batu-batu gunungnya, apa namanya kayak itu, mau dijadikan kayak tanggul kali ya. Nah makanya apa namanya sedikit agak berantakan, tapi it's okay, masih bisa ditempati untuk beristirahat dan piknik karena pantai ini sangat luas dan panjang sekali. Kayak lukisan teman-teman. HP-nya sampai bergerak-gerak. Oke lah teman-teman, sambil menunggu Pak suami habis ngantar Indah kerja, aku ingin melanjutkan cerita tentang kisah hidup kami, tentang kenapa kami sampai merantau ke Kalimantan. Pada cerita sebelumnya sudah sampai ke anak saya yang pertama itu sudah kerja, dan disitulah perekonomian kami sudah mulai membaik, alhamdulillah. Walaupun Pak suami masih tetap belum kerja, tapi aku kerja dan anak sulungku juga kerja. Setidaknya kami sudah bisa makan dengan memilih menu. Karena sebelum itu kami hanya makan yang ada aja. Walaupun kadang keluarga, saudara-saudara yang lain membantu, tapi kami juga malu kalau hanya mengharapkan uluran tangan dari mereka. Sementara kami itu ada 6 orang, aku, suami, dan 4 anak. Singkat cerita, Pak suami berangkat ke Makassar dengan suatu alasan karena aku lagi sakit waktu itu teman-teman. Waktu itu aku lagi hamil anak kelima, tapi kondisi kandungan yang kurang sehat dan diharuskan minum obat, tapi obat itu kami tidak mampu untuk membelinya. Jadilah aku suruh Pak suami untuk pergi ke Makassar
dengan tujuan dia bisa bekerja kembali di warungnya mertua sambil melepas rindu, bisa juga sambil kerja dan mengirimin aku uang. Dan berangkatlah Pak suami di bulan Januari 2017. Singkat cerita, dia berangkat dengan uang seadanya, uang tiket pun kami pinjam. Dan sesampai di sana, ada sedikit masalah, makanya aku suruh dia kembali. Suami itu di Makassar kurang lebih 7 bulan, dan dia hanya mengirim uang untukku 50.000 per minggu. Alasan kenapa aku tidak bisa mengungkapkannya di sini. Dan kembalilah Pak suami, dengan uang tiket pun aku yang ngirimin dengan meminjam uangnya ponaan. Aku pun berhenti kerja waktu itu. Dan sepulang suami sampai di sini, kehidupan kami semakin terpuruk, benar-benar terpuruk. Anak saya pun berhenti kerja di RIK karena suatu kesalahan. Dia bekerja tanpa menggunakan safety, jadi dia dirumahkan waktu itu. Dengan keadaan seperti itu, benar-benar dunia ini benar-benar seakan-akan kayak tidak adil untuk kami gitu. Nah, si Reza yang waktu itu tamat SMP pun harus menganggur selama setahun, dan Indah pun tamat SD, harusnya masuk SMP, dia pun harus menganggur. Karena jangankan untuk bersekolah, untuk makan pun sangat sulit. Kadang kami beli mie instan 2, kami bagi-bagi. Keluarga di Makassar tidak ada yang tahu keadaan kami karena memang kami menyembunyikan hal itu. Ironis memang, karena di Makassar orang-orang bekerja pada kita, bekerja sama orang tua kita. Sementara di rantau, kami bisa dibilang mengemis pekerjaan sama orang. Dan suami saya tidak ada kerjaan sama sekali. Mereka menganggap kami baik-baik saja. Karena memang kami selalu ngomong bahwa kami itu baik-baik saja. Karena untuk menceritakan yang sebenar-benarnya rasanya malu. Tapi itulah sebenarnya. Tapi sekarang saya menceritakan ini karena alhamdulillah kehidupan kami sudah membaik. Makanya aku menceritakan sebagai kenang-kenangan suatu saat kami sudah tua dan anak-anak kami insya Allah akan sudah menjadi sukses dan berkeluarga. Setidaknya kami punya cerita masa lalu yang indah dan bukan kelam sih. Setidaknya kita mengerti bahwa hidup itu benar-benar ada pasang surutnya. Yang pernah tidak punya suatu saat akan punya, dan yang pernah punya segalanya suatu saat akan tidak punya. Mau tidak mau anak saya yang kedua kukirim ke Makassar untuk bersekolah di sana. Dia disekolahkan, dibiayain sama Umi dan tante-tantenya. Untuk itu aku berterima kasih sama Umi dan untuk kakak dan adik iparku. Ternyata aku salah bahwa hidup ini tidak adil. Ternyata Allah masih sayang sama kami. Allah itu maha adil. Di saat kehidupan kami benar-benar terpuruk, aku dapat panggilan kerja di tempat kerjaku yang sebelumnya. Dan alhamdulillah anak saya pun kerja walaupun di bengkel, tapi setidaknya ada penghasilan. Suami saya masih tetap belum kerja, tapi aku pikir tidak apa-apa. Yang penting setidaknya dia menggantikan aku di rumah mengurus si kecil dan menggantikan aku pekerjaan aku di rumah. Dan alhamdulillah Pak suami mau mengerti. Posisi kami berganti. Dia di rumah dan aku cari nafkah, tapi tidak apa-apa. Semuanya itu kehendak Allah dan semua sudah menjadi rencana Allah. Kami jalani dengan ikhlas. Oke lah, sampai di sini dulu kisahku hari ini. Tunggu selanjutnya di video berikutnya.
selesai sebelum Desember, karena untuk tahun baru kan, makanya benar-benar digenjot. Ini lagi ada villa yang mau dibangun Pak, itu ada 3 buah villa di situ mau dibangun sana. Terus aku tanya-tanya yang pernah itu ibu tadi yang pernah aku bilang dia ngasih aku nyewa anunya, warungnya, bilangnya sekarang itu malam juga sudah mulai buka, bagus, bisa bikin kafe gitu, udah mulai buka kalau malam. Tapi sekarang itu bagus karena banyak security-nya, jadi ndak kayak dulu yang dulu itu, nah yang sempat ada yang kayak gimana gitu kan, jadinya sekarang bagus. Jadi aku bilang nanti aku lihat ya Bu, 250 itu kafe sewanya, lumayan sih untuk sementara ini, memang masih penuh, tapi coba lihat, bukan hari Minggu tapi rame ya kan. Ya ada dia loh 2, 3 punyanya yang di sana kosong, terus itu lagi yang itu sama di dalam sana 3. Anginnya kencang banget, makanya layarnya pada bergetar ya guys. Itu anu Pak, itu adonan semen yang diangkut itu, iya kali, ya kan, adonan semen baru diangkat ke sana. Pasir, oh iya, pasir basah digali baru di itu kali, baru diangkut pasir basah. Oh kayak digali di sana, bergetar layarnya, anginnya kencang banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini masih ada lanjutannya ya, jadi tungguin kelanjutannya. Habis itu kita lanjut ke pasar dan tabe. Mari kita. Assalamualaikum.